Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS, kali ini dari WA dari Pak Theodorus Sujatmiko, seorang Katolik dari kota Purwokerto, Jawa Tengah. Theodorus Sujatmiko. Pak Theodor aja ya, Theodorus siapa? Apa Sujatmiko sajalah, Sujatmiko. Pak Sujatmiko dari Purwokerto, Jawa Tengah. Pak Sujatmiko ini menjelaskan begini, Pak, tolong saya dijelaskan katanya, bagaimana dengan pemahaman kami bahwa Maria adalah Bunda Allah. Ini loh Pak, Wahyu 12. Di dalam Wahyu 12 itu kan, itu Bunda Allah Pak, itu kan Maria gitu ya, saudara-saudara. Pak Sujatmiko ya dari Purwokerto, Jawa Tengah, untuk menjelaskan ini Pak, kita harus tahu dulu Pak, bahwa ini terjadi sebelum naga itu diusir. Ingat ya, sebelum ular diusir. Apa sih kesalahannya ular Pak kok diusir? Kesalahannya ular adalah Kejadian 3 ayat berapa? Mulai dari ayat 6 tuh ya. Kejadian 3 ayat 6 kan Eva makan buah terus 7, 8, 9 terus ke sini ya toh. Lalu Allah menghukum. Menghukumnya di mana? Kejadian 3 ayat 15. Keturunan dari perempuan akan meremukkan kepalamu wahai ular. Kamu akan meremukkan tumitnya. Oke? Ini hukumannya ya. Keturunan dari perempuan nanti Yesus akan mengalahkan, akan meremukkan kepalamu, artinya kuasamu akan dimusnahkan, diinjak-injak oleh Yesus gitu ya, akan remuk kepalamu. Kepala ini kan melambangkan kuasa atau kerajaanmu, raja ya. Lalu kamu akan meremukkan tumitnya, ini akan menyalibkan. Oke? Setelah tahu itu, inilah Wahyu pasal 12. Ini iblis, yang si ular tua itu yang disebut iblis sama Satan, ini berupaya supaya jangan sampai terjadi nanti keturunan wanita itu meremukkan. Ini di dalam roh di surga. Orangnya belum ditentukan Pak, wanitanya belum ditentukan. Makanya rencana Allah ini akan digagalkan oleh iblis. Rencana itu sejak dari surga mau digagalkan oleh iblis. Ya, beberapa saat sebelum iblis diusir, iblis itu ingin menggagalkan rencana Allah. Makanya wanita berselubung, perempuan berselubung matahari, ya ada bulan di bawah kakinya, mahkota dari 12 ya. Ia mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, ingin dimakan. Ya. Saudara-saudara, dari sini kita bisa membayangkan bahwa Allah itu sebenarnya punya rencana di plotting di surga sana. Rencananya begini ya. Kalau roh ketemu roh bisa ya, bisa ngerti saudara ya. Waktu itu naga yang nanti jadi iblis Satan kan di surga roh, sementara Allah juga roh. Jadi dia ingin menggagalkan rencana itu. Ya, jangan sampai nanti perempuan ini melahirkan anak. Tapi ini kan belum dieksekusi ke bumi, belum ya. Perempuan melahirkan anak yang Yesus kan belum. Tapi iblis ini mau menggagalkan itu loh Pak Sujatmiko maksudnya. Maksudnya iblis ini di detik-detik terakhir sebelum diusir. Kalau Wahyu 12 ayat 9 kan akhirnya naga ini diusir Pak. Ya, diusirnya kapan? Ya enggak beda jauh dari Adam dan Eva diusir ya. Ketika dia sudah ditetapkan di dalam Wahyu 3 ayat 15, nanti kamu akan diremukkan oleh keturunan perempuan. Lalu di dalam surga sana ada semacam plottingan gitu Pak, settingan nanti perempuan melahirkan anak. Nah si naga ini mau menggagalkan rencana itu gitu loh ya, bahwa apa yang Allah rencanakan di bumi itu direncanakan dulu di surga sana ya. Ya kalau roh ketemu roh ya, karena iblis ini juga roh, dia berupaya menggagalkan sehingga ada peperangan toh di sana, peperangan akhirnya naga ini kalah lalu diusir. Itu loh Pak ya. Bukan berarti bahwa perempuan di sini Bunda Allah Pak. Di sini belum ketahuan wujudnya perempuan itu siapa ya. Tetapi ini hanya lambang-lambang saja, perempuan berselubung matahari itu ya.
Itu, ini maksudnya Maria nanti Pak, yang dipilih itu Maria. Di surga sudah direncanakan oleh Allah untuk menggenapi Kejadian 3 ayat 15. Sadar bahwa nanti iblis ini akan disetting, nanti akan dikalahkan oleh Yesus. Makanya Wahyu 12 ini ada ditulis seperti ini. Iblis berusaha untuk menggagalkan rencana ini. Ternyata iblisnya kalah, diusir ke bumi. Ketika Yesus di bumi mulai melayani, dia dicobai oleh iblis. Iblis masih kurang, yaitu masih kurang kerjaan. Dulu di surga sudah tidak bisa, sudah gagal melaksanakan, pengen mencegah itu tidak bisa. Nah sekarang Yesus benar-benar lahir di bumi, ya. Lalu pada pelayanan yang pertama kali apa, dia cobai itu Yesus. Makanya Yesus puasa ini masih rangkaian Pak ya, rangkaiannya toh. Kejadian 3 ayat 15, nanti linknya Wahyu 12 ayat 1 sampai 9. Aneh ya Pak ya, Kejadian linknya di kitab Wahyu ya harus begitu Pak. Lalu linknya Matius 4 ayat 1 sampai 10, Yesus dicobai oleh iblis. Setelah 2 kali pencobaan di surga pun dicobai, supaya pengen makan anaknya mau tak makan biar nggak kejadian nanti di bumi. Jangan sampai terjadi di bumi. Gagal di surga, cobain juga waktu di bumi. Gagal juga, sudah. Akhirnya terjadilah rencana itu, benar-benar iblis diremukkan kepalanya, kerajaannya dikunci, digembok. Linknya ke Wahyu 1 ayat 18. Nah Pak, ini link seperti ini Pak ya, nggak akan Bapak dapatkan di tempat lain ya. Bapak nanya ke siapapun tidak ada yang bisa jawab seperti ini Pak ya. Awal mulanya Kejadian 3 ayat 15, iblis kan sudah ditentukan dihukum tuh. Nanti keturunan wanita meremukkan kepalamu. Lalu iblis berupaya menggagalkan ini waktu masih di surga. Gagal, diusir dari surga. Datang ke bumi, nunggu sampai Yesus nanti benar-benar anaknya itu lahir. Benar lahir. Ketika lahir umur 30 tahun mulai melayani, dicobai pertama kali oleh iblis, dicobai. Ya, gagal lagi ya toh. Gagal lagi ya. Terus akhirnya terjadilah itu. Sesuai dengan rencana Allah kan, kamu meremukkan tumitnya, artinya menyalibkan Yesus, lalu kerajaan iblis dikalahkan. Wahyu 1 ayat 18, segala kunci maut dan kerajaan maut dipegang oleh Yesus. Itu Pak linknya Pak. Betapa linknya luar biasa Pak ya. Kejadian 3 ayat 15, Wahyu 12 ayat 1 sampai 9, kemudian Matius 4 ayat 1 sampai 10, kemudian penyaliban Yesus. Terakhir adalah Yesus mengalahkan maut ya, memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 8. Waduh, linknya begitu luar biasa. Ya itu Pak, begitu Pak cara memahami Alkitab. Kalau Bapak tidak ngerti ini, maka Bapak akan mengklaim ini kan Bunda Allah Pak. Lalu mohon maaf ya Pak Theodorus Sujatmiko, Anda sampai hari ini meyakini toh di surga ada Bunda Allah? Iya Pak, karena dasarnya ayat ini toh. Nah, karena Anda tidak paham ayat, meneguhkan ayat, link ayat Anda tidak paham ya toh. Jadi ya sudah Pak. Ya hidup mati Bapak meyakini Maria Bunda Allah. Ya, padahal ini link ayat seperti ini mestinya Bapak tahu. Saya ulang Pak ya. Awalnya itu Kejadian 3 ayat 15, iblisnya dihukum kan, nanti kamu diremukkan sama keturunan wanita ini. Lalu iblis berupaya menggagalkan. Di surga rupanya sudah disetting, nanti punya anak begini, anaknya mau ditelan, gagal. Iblisnya diusir ke bumi. Lalu benar terjadi kenyataan itu sesuai Galatia 4 ayat 4. Menurut waktu yang genap waktu ditetapkanlah, lahirlah di bumi Yesus. Tunggu dulu sampai 30 tahun melayani, baru dicobai oleh iblis di Matius 4 gitu. Ayat 1 sampai 10 gagal lagi gitu. Akhirnya ya sudah, berarti terjadi iblis meremukkan kepala, disalib itu memakai orang-orang Yahudi, Pontius Pilatus plus ahli-ahli Taurat, akhirnya salibkan Yesus ya. Lalu iblis dikalahkan di alam maut, yaitu dikalahkan, kerajaan mautnya dikunci, segala kunci maut dan kerajaan maut dipegang Yesus di dalam Wahyu 1 ayat 18 ya Pak. Seperti itu linknya Pak ya. Pak Theodorus Sujatmiko ya, Bapak sudah puluhan tahun ya, jadi pemahaman seperti ini memang sulit Pak. Tetapi kalau bagi saya Pak,
Kalau saya kan pencari kebenaran, Pak. Oh, saya tuh mau, Pak. Begitu ada kebenaran begini, kalau saya, Pak, langsung saya ya berbalik, Pak. Saya itu, Pak, ya. Kalau tahu ada kebenaran seperti ini, ya. Baik, pada jika dan Q ya, Pak, ya. Jadi kebenarannya seperti itu tidak benar. Ya, Maria Bunda Allah. Tidak benar sama sekali, ya. Maria adalah wanita biasa yang menikah lalu nanti punya anak 7, gitu kan, udah ada khotbah saya, ya. Ikut sekolah kita, Pak, kalau mau tobat. Purwokerto mana ya? Purwokerto belum ada cabang kami di Purwokerto, Pak. Mungkin nggak tahu ikut di mana nanti, ya. Kita lihat saja nanti, Pak, ya. Kecuali kalau Bapak mau ada acara di hotel begitu di Purwokerto, nanti boleh panggil saya ke Purwokerto, itu kan nggak jauh Purwokerto. Naik mobil sebentar ke nyampe. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandiata BBS. Haleluya, amin.